Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Febrian Nur Hidayat. Saya CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Pager Kukuh, Kabupaten Wonosobo. Hari ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga bisa diartikan merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas harus dilakukan oleh guru adalah 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, survei menggunakan angket. 2. Merencanakan pembelajaran berdasarkan hasil pemetaan atau memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. 3. Mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran yang sudah berlangsung. Lalu, strategi pembelajaran berdiferensi yang dapat diterapkan guru adalah konten, berkaitan dengan materi apa yang diajarkan pada murid. Proses kegiatan belajar mengajar atau KBM yang dilaksanakan oleh guru. Produk yang akan dihasilkan oleh siswa. Kategori kebutuhan belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Profil belajar murid, pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Identifikasi kebutuhan murid dari kesiapan belajar atau readiness. Cepat atau lambat mempelajari sesuatu yang abstrak atau konkret, pekerjaan dependen atau independen. Minat murid dari bidang seni, olahraga, ataupun sains. Profil belajar murid dari gaya belajar, kecerdasan murid, dan latar belakang murid. Baik, lalu apa koneksi atau hubungan antara materi modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran berdiferensiasi, kaitannya dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofis pembelajaran Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam memetakan kebutuhan belajar murid, dibutuhkan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya bersama murid. Harus inovatif membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru, dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan visi guru penggerak. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif, guru akan menemukan kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Lalu, adakah koneksi pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif?
Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Sekian pemaparan koneksi antar materi dari saya. Anak terlahir dengan segala keistimewaannya masing-masing. Mereka memiliki potensi, bakat, karakteristik, dan lingkungan yang beragam. Sekalipun berada pada kelompok usia yang sama, mereka memiliki banyak perbedaan, baik dari sifat, sikap, penampilan, kebiasaan, minat, tingkat kecerdasan, tingkat emosional, cara bicara, bahkan gaya belajar. Perbedaan ini adalah lumrah dan suatu kodrat keadaan murid. Setiap anak memiliki bakat yang begitu beragam. Pentingnya melihat bakat serta cara membimbing anak pada potensi yang memang dimiliki oleh anak. Sekian dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.